Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nardianti Puspitasari dengan NIM H0712010055 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang normalisasi tabel rencana definitif kebutuhan kelompok tani sebagai tugas final sistem basis data 2. Bahasan topik yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama, tingkat normal tabel RDKK, yang kedua, tabel universal, yang ketiga, first normal form, yang keempat, second normal form, dan yang terakhir, third normal form. Baik, kita akan ke bagian pertama. Yang pertama yaitu tingkat normal tabel RDKK. Tabel RDKK yang diberikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memenuhi bentuk normal form, primary key belum ditentukan, mempunyai multi-value atribut, dan terdapat atribut yang tidak diperlukan. Maka dapat disimpulkan, tabel RDKK yang diberikan adalah termasuk kategori tabel tidak normal. Selanjutnya adalah tabel universal. Tabel universal adalah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang tidak normal. Atribut yang terdapat pada tabel RDKK yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu nama penyuluh, kode desa, kode kios pengecer, nama kios pengecer, gapoktan, nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, subsektor, komoditas MT1, MT2, dan MT3, luas lahan per komoditas, pupuk urea, SP3A6, ZA, NPK, NPK formula, organik granul, organik cair. Selanjutnya adalah first normal form. First normal form mengharuskan kondisi dalam sebuah database sebagai berikut. Yang pertama, setiap atribut nama harus unik. Yang kedua, setiap atribut value harus single. Yang ketiga, setiap baris tabel harus unik. Yang terakhir, tidak ada pengulangan grup. Pada tahap first normal form ini juga sudah ditentukan primary key dari tabel. Primary key pada tabel RDKK adalah KTP. Selanjutnya ada second normal form. Dalam melakukan tahapan second normal form, berikut adalah syarat-syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, tabel sudah dalam bentuk first normal form. Yang kedua, semua non-key atribut atau atribut yang bukan primary key harus bergantung sepenuhnya terhadap primary key. Yang harus dilakukan setelah peraturan telah dilakukan adalah memisahkan tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan primary key. Selanjutnya ada third normal form. Peraturan dalam membuat tabel menjadi third normal form sebagai berikut. Yang pertama, tabel sudah dalam bentuk second normal form. Yang kedua, semua non-primary key dari semua tabel tidak boleh bergantung pada atribut lain yang juga non-primary key. Hal yang harus dilakukan setelah peraturan telah dilakukan adalah memindahkan semua atribut yang memiliki ketergantungan transitif ke tabel yang berbeda. Pada slide ini saya akan menunjukkan tabel first normal form yang telah ditandai warna merah merupakan tabel yang telah dilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat pertama pada first normal form. Pada tabel ini kita bisa lihat bahwa setiap nama dari atribut tersebut semuanya berbeda sehingga dapat dikatakan atribut sudah bersifat unik. Selanjutnya, pada bagian yang telah ditandai dengan warna kuning, untuk syarat kedua dari first normal form, di mana setiap nilai atribut harus tunggal, itu juga sudah terverifikasi sebagai contoh nilai untuk atribut periode tanaman yang di samping. Selanjutnya, pada bagian yang telah ditandai dengan warna biru, ini menandakan
Syarat ketiga dari first normal form adalah di mana kita telah melakukan pengecekan terhadap setiap baris yang ada pada tabel tersebut sehingga baris-baris tersebut bersifat unik. Selanjutnya pada bagian yang telah ditandai dengan warna biru, artinya syarat yang terakhir di mana untuk setiap nilai-nilainya sudah tidak ada yang berulang atau repeating group. Yang kedua ada table second normal form. Pada tabel second normal form terdapat nama penyuluh dan kode desa. Dari tabel sebelumnya, kita perlu pisahkan menjadi beberapa tabel. Pertama, kita pisahkan terlebih dahulu untuk tabel nama penyuluh dan kode desa. Adapun kode desa di sini berperan sebagai primary key. Di sini kita satukan tabel nama penyuluh dan kode desa dikarenakan tabel nama penyuluh memiliki ketergantungan terhadap kode desa. Selanjutnya ada tabel kode kios pengecer dan nama kios pengecer. Pada bagian ini, tabel kode kios pengecer dan nama kios pengecer sebagai tabel baru dikarenakan nama kios pengecer memiliki ketergantungan terhadap kode kios pengecer. Terdapat pula gapoktan dan nama gapoktan. Pada atribut ini, gapoktan kita masukkan ke dalam tabel baru bersama nama gapoktan karena bisa dikatakan nama gapoktan ini bergantung dengan gapoktan. Pada bagian ini terdapat nama petani, KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat. Pada bagian ini kita satukan di dalam satu tabel yang di mana KTP di sini berperan sebagai primary key untuk tabel. Bagian yang terakhir kita tampilkan kolom subsektor, komoditas, luas lahan, jumlah pupuk, nama pupuk, satuan pupuk, periode taman di tabel yang sama untuk sementara. Selanjutnya ada tabel third normal form. Pada bagian ini sudah ditentukan atribut-atribut yang sudah tidak tergantung pada bagian yang bukan primary key. Pada bagian ini terdapat tabel penyuluh, di mana ID penyuluh sebagai primary key, dan atribut-atributnya adalah nama penyuluh dan kode desa. Selanjutnya ada tabel desa dan ID desa sebagai primary key dan kode desa sebagai atributnya. Selanjutnya ada tabel kios, di mana ID kios berperan sebagai primary key, dan atributnya adalah kode kios pengecer dan nama kios pengecer. Selanjutnya, tabel petani. Pada bagian ini, ID petani adalah primary key. Diikuti dengan KTP, nama petani, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamatnya. Selanjutnya ada tabel komoditas, di mana ID komoditas sebagai primary key. Selanjutnya tabel pupuk, di mana ID pupuk adalah primary key dan atributnya adalah nama pupuk. Dan yang kemudian tabel poktan, di mana ID poktan adalah primary key diikuti dengan atribut gapoktan dan nama gapoktan. Selanjutnya tabel subsektor, di mana ID subsektor merupakan primary key dan atributnya adalah subsektor. Selanjutnya tabel lahan, di mana pada bagian ini terdapat ID petani, ID subsektor, komoditas 1, komoditas 2, dan komoditas 3. Dan yang terakhir adalah tabel penyuluhan. Pada bagian ini terdapat ID penyuluh, ID desa,
ID kios, ID poktan, ID petani, ID subsektor, ID komoditas 1, ID komoditas 2, dan ID komoditas 3. Baik, mungkin ini adalah akhir dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.